Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima awwalik wal khatimi lima syabak nashiril haq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah, selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak yang tidak bisa kita menghitungnya satu persatu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang banyak itu. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tetap kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumul qiyamah kelak akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita mengkaji secara bersama tentang keutamaan sholat duha. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali keutamaan sholat duha bagi siapa saja yang dapat mengerjakannya. Sholat duha merupakan ibadah yang termasuk sunnah. Jika kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala, dan jika kita tidak mengerjakannya, tidak akan mendapatkan pahala. Salat duha merupakan amalan sunnah, artinya akan menjadi ladang bagi pahala, menjadikan ladang pahala bagi kita yang senantiasa mengerjakannya. Namun tidak akan menjadikan dosa apabila kita tidak melaksanakan sholat duha itu atau meninggalkan sholat duha itu. Namun demikian, sholat duha menjadi ibadah sunnah yang senantiasa dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat Islam, mengingatkan umatnya untuk selalu rutin menunaikan sholat duha, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku tentang 3 perkara agar jangan aku tinggalkan hingga aku mati. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan yang ketiga, tidur dalam keadaan sudah melakukan sholat witir. Rawahu Bukhari. Para pendengar rahimakumullah, selama ini keutamaan sholat duha selalu dikaitkan dengan kemudahan seorang muslim
untuk mendapatkan rezeki di dunia ini. Namun ternyata masih banyak lagi keutamaan sholat duha yang patut kita ketahui, yang patut kita kerjakan, yang patut kita lakukan, sehingga kita dapatkan keutamaan sholat duha tersebut. Di samping untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, namun sebelum kita membahas tentang keutamaan sholat duha, maka perlu kita berikan lagi bagaimana tata cara sholat duha itu. Bagaimana tata cara sholat sunnah duha itu. Secara garis besar, tata cara sholat duha sama halnya dengan gerakan sholat pada umumnya. Namun terdapat perbedaan pada bacaan niat sholat serta bacaan surat-surat pendeknya. Bagaimana cara sholat duha yang dapat kita pahami, yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah membaca niat sholat duha yang bunyinya usalli sunnatud duha rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat duha 2 rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah membaca niat takbiratul ikram, Allahu Akbar, disusul kemudian membaca doa iftitah. Kemudian yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat pendek. Diutamakan untuk membaca surat Ad-Duha. Kemudian yang keenam, merukuk dengan tuma'ninah. Kemudian i'tidal dengan tuma'ninah. Sujud dengan tuma'ninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tuma'ninah. Kemudian berikutnya sujud kedua dengan tuma'ninah. Kemudian berdiri lagi menunaikan rakaat yang kedua. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang ke-13 membaca surat pendek. Untuk rakaat kedua diutamakan membaca surat As-Sam. Kemudian dilanjut dengan rukuk dengan tuma'ninah. Kemudian i'tidal dengan tuma'ninah. Kemudian sujud dengan tuma'ninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tuma'ninah. Kemudian yang ke-18 sujud kedua dengan tuma'ninah. Dan yang ke-19 tasyahud akhir dengan tuma'ninah. Yang ke-20 membaca salam, menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Setelah itu membaca doa sholat duha. Para pendengar rahimakumullah, setelah kita melaksanakan sholat duha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan disertai berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membaca doa sholat duha. Bagaimana doa sholat duha? Adalah sebagai berikut. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana musyiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka shalihin, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu ya Allah.
Keagungan adalah keagungan-Mu ya Allah. Keindahan adalah keindahan-Mu ya Allah. Kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Penjagaan adalah penjagaan-Mu ya Allah. Ya Allah, apabila rizkiku berada di atas langit, maka turunkanlah ya Allah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Apabila syukar, mudahkanlah ya Allah. Apabila haram, sucikanlah ya Allah. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran Tuhan-Mu, dengan keagungan-Mu, keindahan-Mu, dan kekuatan-Mu. Berikanlah kepadaku apa yang Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu yang saleh. Para pendengar rahimakumullah, demikian doa sholat duha setelah kita melaksanakan sholat duha dengan khusyuk, agar sholat duha kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, lantas apa keutamaan sholat duha itu? Di sini akan kami sampaikan beberapa hal keutamaan sholat duha. Yang pertama adalah bahwa sholat duha itu adalah sebagai sedekah. Para pendengar rahimakumullah, sebagai sedekah. Sholat duha merupakan ibadah sunnah. Ibadah sunnah yang berfungsi sebagai pahala sedekah. Artinya siapapun yang melaksanakan sholat duha akan dianggap telah bersedekah atas seluruh anggota tubuhnya. Sholat duha merupakan sedekah bagi tubuh kita, atas seluruh tubuh kita, mulai dari ujung kaki, mulai dari ujung rambut sampai dengan kaki, merupakan sedekah bagi tubuh kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Rawahu Muslim. Para pendengar rahimakumullah, jadi keutamaan sholat duha yang pertama adalah sholat duha merupakan sedekah bagi tubuh kita. Para pendengar rahimakumullah, kemudian keutamaan sholat duha yang kedua adalah tak dianggap lalai. Siapapun yang mengerjakan sholat duha tidak akan dianggap sebagai orang yang lupa, tidak dianggap sebagai orang yang lalai. Oleh karena itu, dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita senantiasa mengerjakan sholat duha agar terlepas dari sifat lengah dan gampang lupa atau lalai. Sebagaimana yang dilansir di dalam hadis sebagai berikut, yang artinya orang-orang yang mengerjakan sholat duha tidak akan termasuk orang yang lalai. Rawahu al-Baihaqi dan An-Nasa'i. Para pendengar rahimakumullah, keutamaan sholat duha yang kedua adalah tidak gampang lalai, tidak gampang lupa. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah diampuni dosa kita, diampuni dosanya bagi mereka yang mengerjakan sholat duha. Siapapun yang mengerjakan sholat duha secara istiqamah, secara rutin, maka dosa sebanyak buih di lautan pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW yang artinya, siapa yang membiasakan, yang menjaga sholat duha, selalu mendirikan sholat duha,
maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Rawahu At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi keutamaan sholat duha yang ketiga adalah orang-orang yang melaksanakan sholat duha, insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dosanya seperti buih yang ada di lautan. Para pendengar rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan sholat duha yang keempat adalah orang yang memiliki atau orang yang melaksanakan sholat duha akan memiliki istana syurga. Barang siapa yang secara rutin mengerjakan sholat duha akan mendapatkan istana megah di syurga kelak di kemudian hari pada hari kiamat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa sholat duha 12 rakaat, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatkan untuknya istana di syurga. Rawahu Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi para pendengar rahimakumullah, insyaallah kalau kita istiqomah setiap hari melaksanakan sholat duha, insyaallah kita akan mendapatkan syurga di yaumil kiamat kelak, istana di syurga. Lebih-lebih kalau kita bisa melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka akan dibuatkan istana di syurga. Para pendengar rahimakumullah, kemudian keutamaan sholat duha yang kelima adalah menyehatkan tubuh. Menyehatkan tubuh kita. Menunaikan sholat duha setidaknya dalam 2 rakaat dapat menyehatkan tubuh. Semua anggota tubuh hendaknya senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa bagian rambut sampai dengan bagian ujung kaki, semuanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa-doa sebagaimana doa yang ada di dalam sholat duha. Para pendengar rahimakumullah, hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, juga merupakan sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Rawahu Muslim, hadis nomor 720. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah apa yang sudah saya sampaikan keutamaan sholat duha. Sholat yang bisa kita laksanakan pada saat waktu duha
setelah terbit matahari sepenggala sampai dengan sebelum waktunya sholat duhur. Keutamaan itu mudah-mudahan kita dapatkan. Perlu dipertegas lagi, keutamaan sholat duha yang pertama adalah bahwa sholat duha sebagai sedekah bagi tubuh kita. Kemudian yang kedua, tidak dianggap lalai, tidak gampang lupa dengan melaksanakan sholat duha itu. Kemudian yang ketiga, dengan melaksanakan sholat duha secara rutin, secara istiqomah, insya Allah diampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat adalah dengan melaksanakan sholat duha, terutama pada saat sholat duha kita laksanakan 12 rakaat, maka akan mendapatkan istana di surga. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan istana di surga. Kemudian yang kelima, dengan sholat duha maka bisa menyehatkan tubuh. Persendian kita perlu kita sedekahkan. Kita sedekah dengan sholat duha, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh yang ada di dalam tubuh kita ini, meminta segala sesuatu. Mudah-mudahan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rutin. Di samping sholat duha digunakan atau bermanfaat untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga akan mendapatkan 5 keutamaan itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan sholat duha secara istiqomah. Luangkan waktu sebentar untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua yang kita inginkan, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, hidup yang berkah, hidup yang sukses, banyak rezeki, kita termasuk orang yang kaya yang amanah, yang rezekinya halal, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kalaupun ada yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan kalaupun ada yang benar, itu semua mata adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas syiratal mustaqim. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.